Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatma Sulistiana, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Untirta tahun 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi pelajaran sosiologi pada kelas 12 pada KD 3.3. Submateri yaitu permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Sehingga tujuan video pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi dengan berpikir kritis, kreatif, dan aktif. Sehingga materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu tentang masalah ketimpangan sosial, akibat ketimpangan sosial, dan upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yuk kita langsung bahas materi yang pertama. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Gambar tersebut memperlihatkan ketimpangan sosial di masyarakat. Menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuatan, dan status di dalam masyarakat. Sehingga, ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai kesenjangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat berupa kebutuhan primer, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sedangkan, kebutuhan sekunder contohnya yaitu saluran pengembangan karir. Ketimpangan sosial memiliki hubungan dengan globalisasi, karena globalisasi adalah keseluruhan proses ketika penduduk dunia saling terhubung menjadi masyarakat global. Dalam era globalisasi, setiap manusia dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman. Apabila individu atau kelompok tidak mampu beradaptasi mengikuti arah globalisasi, mereka akan tertinggal atau terpinggirkan, sehingga ketimpangan sosial pun terjadi. Dua gambar tersebut memperlihatkan ketimpangan sosial dalam pendidikan. Gambar paling atas memperlihatkan ketersediaan fasilitas teknologi pembelajaran yang memadai, sedangkan gambar yang di bawah menunjukkan kurangnya fasilitas pembelajaran. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Faktor yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Gambar pertama menunjukkan para pemilik modal. Gambar kedua menunjukkan kaum buruh. Seperti pada kedua gambar tersebut, dalam stratifikasi terbuka pun cenderung terdapat ketimpangan sosial karena masing-masing lapisan memiliki akses yang berbeda. Misalnya, pemilik modal cenderung lebih mudah mengembangkan usahanya karena memiliki pendapatan dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum buruh yang memiliki akses lebih terbatas untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Faktor yang kedua yaitu sikap prejudis. Sikap prejudis merupakan sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realita dan cenderung subjektif. Hal ini dapat mengarah kepada sikap stereotip. Oleh karena itu, kita tidak boleh berprasangka negatif kepada seseorang ataupun kelompok, di mana prasangka negatif ini dapat menimbulkan perilaku tidak adil atau membeda-bedakan. Faktor ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan yang didasari pada perilaku tidak adil dalam membedakan perorangan ataupun kelompok berdasarkan atribut khas, seperti berdasarkan kesukubangsaan, agama, dan keanggotaan dalam berbagai jenis kelas sosial. Faktor keempat yaitu rendahnya sumber daya manusia. Ketimpangan sosial juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Lalu, apa saja akibat ketimpangan sosial? Akibat ketimpangan sosial, yang pertama adanya kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma dan hukum. Bentuk tindakan kriminal antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan penipuan. Seperti kasus pembunuhan di Kampung Baru, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Seorang suami membunuh istri dan anak, salah satunya akibat masalah ekonomi, yaitu mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang. Kedua yaitu monopoli. Monopoli merupakan suatu penguasaan pasar yang dilakukan seseorang, perusahaan, atau badan usaha dalam penjualan produk, barang, dan jasa di pasar. Ketiga yaitu adanya kemiskinan.
Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau masyarakat untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Perhatikan infografis yang ada di video. Bagaimana pendapat anak-anak mengenai infografis tentang jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten? Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sejumlah 852,28 ribu jiwa dan mengalami penurunan pada bulan Maret 2022 menjadi 814,2 ribu jiwa. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2021, Banten menempati urutan provinsi termiskin kelima di Pulau Jawa. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di Banten masih terdapat ketimpangan sosial. Ruas tol Kunciran Bandara Suta ini berada di Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Bagaimana pendapat anak-anak mengenai video ketimpangan sosial tersebut? Upaya mengatasi ketimpangan sosial dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, seperti pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberdayaan yang melibatkan unsur kearifan lokal seperti gotong royong. Kedua, yaitu jaminan sosial yang dapat menurunkan angka ketimpangan seperti jaminan kesehatan. Ketiga, yaitu meningkatkan akses terhadap makanan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat miskin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.